Halo teman-teman ya, salam olahraga ya. Salam sehat untuk kita semua. Buat para pecinta sepak bola dimanapun teman-teman berada ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ini ya. Ini video yang lagi viral kemarin, yang baru-baru naik ini. Tentang si botak ini, tidak jelas, saya juga tidak tahu siapa nama, kita juga tidak pernah tahu dia siapa sebelumnya. Tiba-tiba naik dan pidato tentang kontra Sintayong, kontra pemain naturalisasi ini. Sebetulnya boleh-boleh saja ya dia kontra begitu, cuman ya tahu tempat juga lah, tahu kondisi juga. Itu acara yang dibuat oleh Jabret Media. Kalau saya lihat ya, itu seperti mendukung Sintayong dan timnas begitu ya. Tapi tiba-tiba naik si orang ini dan pidato tidak jelas ya. Ini sangat-sangat memalukan menurut saya. Nah, apa mungkin mereka tidak bisa berpikir bahwa, atau tidak bisa melihat apa yang diinginkan oleh Sintayong dan Pak Erick Thohir ya, tentang kualitas timnas kita, yaitu dari rank memang kita harus naik di atas 100. Itulah sebabnya kenapa diambil pemain diaspora, karena menurut saya nih pemain Liga 1 belum memumpuni lah skillnya untuk membawa timnas Indonesia berada di rank 100, di atas rank 100 gitu. Masuk di 100 besar begitu. Makanya dipanggil pulanglah pemain diaspora ini, selain karena kebutuhan pemain yang berkualitas, memang juga pemain-pemain ini pengen pulang bela tanah kelahiran ayah atau ibu mereka lah begitu, karena mereka juga punya dari Indonesia ya, mungkin itu. Nah, mungkin mereka tidak apakah mereka tidak menyadari begitu pentingnya ada di rank 100 besar FIFA ya. Tapi kalau menurut saya sih, saya lihat kayaknya mereka orang paham sepak bola semua, mungkin lebih paham dari kita ya yang hanya penonton biasa. Harusnya mereka tahu kalau rank FIFA itu penting untuk karir pemain-pemain kita, untuk mereka bisa berkarir di klub-klub elit Eropa atau di liga-liga top Eropa begitu. Karena di sana memang peraturannya itu yang rank 100 besar itu yang dapat jatah atau yang akan diperhatikan. Begitu. Sedangkan yang di atas rank 100 itu dianggap sepele lah. Begitu. Nah, itu juga sempat ini ya, di podcast yang ada Samsir Alam begitu, dia juga pernah jelaskan begitu tentang ada ya 2 pemain Indonesia, 2 pemain dari mana begitu kan. Nah, pemain Indonesia ini akan dianggap sebelah mata kalau skillnya sama, kita tidak akan dipakai. Dia pasti pakai kan dari negara-negara yang tadi ini, yang negara-negara yang sudah besar, yang sudah punya nama begitu. Sedangkan kita ya tidak, walaupun pemainnya kualitasnya sama begitu. Jadi dari situ mungkin kita sudah bisa lihat ya pentingnya rank begitu. Cuman saya tidak tahu orang-orang ini entah punya kepentingan atau apa, kok mereka bisa keluar-keluar tentang trofi ya begitu. Mereka orang mengerti semua menurut saya. Mereka harusnya mereka tahu tentang aturan itu. Tapi kok mereka bisa bilang STY harus inilah dapat trofi lah, malah AFF di bawah lah ya kan. Ya kalau hanya soal trofi ya kita tiru saja Malaysia bos ya kan. Bikin piala sendiri, cari lawan sendiri, terus menangnya ya rain sendiri gitu. Kan konyol juga ya, bahlol juga namanya. Untuk apa? Dan itu tidak ngaruh sama rank kita, tidak ngaruh sama karir pemain kita begitu. Ya, sama pun kalau kita menang AFF, mau menang 1000 kali AFF pun karir pemain kita cuma mentok-mentok di Liga Thailand. Untuk apa? Di Liga Malaysia untuk apa? Kan begitu. Nah, kalau kita kejar rank FIFA, walaupun kita tidak dapat ini AFF, bodo amat lah gitu. Walaupun kita di Piala Asia cuma sampai babak grup atau 16 besar, tapi kan yang penting kita ngaruh untuk ranknya. Artinya kalau pemain kita atau generasi kita mau trial keluar, mereka bisa maksudnya mereka tidak akan dianggap
sebelah mata lah, tidak dipandang sebelah mata lah, tidak dianggap enteng gitu. Karena rank kita bagus, mereka juga akan menghargai itu begitu. Nah kalau rank kita buruk, boro-boro mungkin mereka hanya ya yang penting ada aja lah yang datang trial kan begitu, kasih aja kesempatan biar menghargai. Mungkin seperti itu ya. Nah tapi ya itu dia, kembali lagi ke orang-orang tadi itu, saya rasa mereka semua paham dengan itu, mereka tahu juga dengan itu, hanya kita ya, mungkin ada apa begitu, tapi kita tidak tahu lah. Semoga aja ini perspektif yang salah dari kita ya, dari para penikmat sepak bola ya, orang-orang awam lah. Ya itu saja ya, semoga STY bisa terus membawa Indonesia menjadi lebih baik ya. Dan juga kayaknya kita juga yang pecinta sepak bola ini kayaknya harus ini semua harus bisa mendukung Sintayong. Iya, orang-orang ini harus kita jangan kasih panggung lah, istilahnya kayak bodoh amat lah dengan mereka, bila perlu blok-blok aja udah, supaya jangan jadi ini momoknya yang negatif untuk timnas kita ya, untuk perkembangan sepak bola kita. Ini sangat-sangat ini ya, mengganggu sekali begitu. Maksudnya kita sebagai pecinta sepak bola tanah air ini juga muak juga, ini apa lagi ini muncul orang-orang begini nih ya. Dan mungkin ini aja video dari saya. Teman-teman yang sudah nonton ya tolong subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi nanti kita bahas atau mendukung timnas kita gitu. Atau saya bahas tentang bola, karena mungkin saya tidak akan bahas tentang timnas saja nanti. Oke, terima kasih banyak, dukung saya dengan subscribe ya kawan-kawan.